Bab ke-124, Kemesraan adalah ibadah. Di rumah peninggalan kakek Arjun ada sepasang suami istri yang sudah tidak muda lagi. Mereka adalah pekerja yang bertugas membersihkan dan menjaga rumah setelah Indriya menikah dengan Yongki. Assalamualaikum, ucap Arjun dan Nala sopan. Waalaikumsalam, ini Tuan Arjun dan Nyonya Nala ya. Mari silakan masuk. Kamar juga sudah saya bersihkan. Terima kasih, Pak Ahmad. Jawab Arjun yang memang sudah sejak pagi menghubungi pekerja tersebut untuk membereskan kamarnya dan sang istri. Mau minum apa, Tuan dan Nyonya? Tanya Bu Mudirah. Tidak usah repot-repot, kami mau membersihkan diri dan sholat dulu. Tolak Nala secara lembut. Kalau begitu, mari saya bantu bawakan barangnya. Timpal Pak Rahmat penuh hormat. Tidak perlu, Pak Rahmat. Biar aku bawa sendiri saja. Pak Rahmat dan Bu Mudirah silahkan istirahat saja, soal makan juga tidak usah dipikirkan, kami nanti beli di luar. Jawab Arjun mengajak istrinya masuk ke kamar. Arjun memang tidak ingin terlalu banyak merepotkan, sebab rumah lantai 2 yang luas itu pastinya sangat melelahkan bagi mereka berdua untuk membersihkan. Ayo masuk, ini adalah kamar kita. Dulunya kamar ibu loh, ucap Arjun. Luasnya 2 kali dari kamarku, Bunda memang sudah kaya sejak lahir ya? Tetapi tampak selalu sederhana dan tidak sombong, ucap Nala kagum. Iya, Bunda memang keturunan orang kaya. Berbeda dengan ayah, dia sukses sebab pekerja keras sejak muda. Kadang aku malu, di usia sepertiku ini ayah sudah sukses sedangkan aku masih menjadi kepompong. Balas Arjun merasa rendah diri. Nala langsung memeluk suaminya dari belakang. Entah keberanian dari mana, tetapi Nala tak ingin membuat suaminya putus asa. Jalan masih panjang, aku akan selalu di sisimu dan mendampingimu hingga kamu menjadi kupu-kupu yang indah. Bujuk Nala. Terima kasih karena kamu sudah mau menerima aku apa adanya, karena aku sadar di balik wajahku yang tampan ada banyak kekurangan dan juga sifat buruk yang susah diterima orang lain. Jawab Arjun berbalik arah dan membalas pelukan sang istri. Ayo kita mandi dan sholat, ajak Nala. Mandi bersama? Goda Arjun. Jangan! Aku masih malu. Gumam Nala menundukkan wajahnya. Aku tahu. Kalau begitu, aku akan mandi di kamar sebelah. Nanti kita salat berjamaah di ruang salat, di samping kamar kita. Tawa Arjun mengelus kepala Nala lembut. Iya, jawab Nala merona merah. Tetapi sesaat kemudian Nala teringat jika suaminya itu masih terluka. Arjun, apakah kamu butuh bantuan? Kamu masih terluka. Tawar Nala berubah cemas. Tidak masalah, aku ini sudah kuat sejak lahir. Jawab Arjun tersenyum tenang. Arjun segera mengambil handuk barunya, walau sebenarnya ingin sekali menggoda istrinya, tetapi dia takut akhirnya malah kewalahan sendiri tidak bisa menahan diri sedangkan dia masih terluka belum bisa bergerak bebas. Tetapi meskipun begitu, Arjun tetap ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim, walau masih terasa sakit untuk bergerak. Tadi saja saat menyetur dia hanya menggunakan tangan sebelah kanan, sebab tangan kirinya jika digerakkan akan membuat punggungnya lingu. Dalam hati Arjun merasa bersyukur luka tembak yang menembus punggungnya tidak terlalu dalam dan tidak mengenai organ yang vital. Padahal saat itu dia sempat berpikir jika dirinya akan meninggal. Dengan meringis kesakitan, Arjun tetap mandi. Dia tidak akan merasa percaya diri jika nanti bersama istri dan bau keringat. Hanya saja setelah mandi dia merasa kesulitan untuk mengobati bekas lukanya sebab tidak terjangkau oleh tangan. Hanya menggunakan handuk sepinggang, Arjun kembali ke kamarnya sendiri dan sang istri juga baru selesai mandi. Kamu mencari apa? Tanya Arjun melihat istrinya yang membongkar barang-barang. Sesuatu? Jawab Nala. Ya sesuatu itu pasti ada namanya kan? Balas Arjun. Pembalut, aku datang bulan. Jawab Nala memerah wajahnya. Oh, bilang dari tadi dong. Itu tadi aku letakkan di laci sebelah sana. Jawab Arjun santai. Iya, terima kasih. Jawab Nala mengambil pusaka miliknya kemudian masuk ke kamar mandi. Arjun melirik ke arah jam, sudah pukul 4 sore. Dia segera mengetuk pintu kamar mandi. Nala, boleh aku minta bantuan? Iya. Jawab Nala cetakan. Ada apa? Tolong bantu aku oleskan obat dan pakaikan perban sekalian mumpung aku belum wudhu. Pinta Arjun. Iya, tapi kamu pakai celana dulu. Jawab Nala patuh. Ya deh. Balas Arjun tertawa.
Arjun sengaja memakai celana di depan Nala, tetapi istrinya sudah sangat salah tingkah dan memilih menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jangan jaim-jaim, bukannya kamu sangat mencintaiku?" goda Arjun. "Jangan meledekku," balas Nala. "Buka matamu sekarang, aku sudah selesai," ujar Arjun. Nala membuka mata, kemudian langsung memerah wajahnya lagi. "Kok tidak pakai baju?" tanya Nala malu. "Kalau aku pakai baju, kamu akan kesulitan mengobatiku," balas Arjun. "Ah iya, lupa," gumam Nala meringis. Arjun geleng-geleng kepala. Istrinya itu tergolong gadis yang cerdas. Tetapi di saat yang bersamaan ketika bersama dirinya menjadi lemot. "Pelan-pelan ya, masih sakit soalnya," pinta Arjun. Luka bekas tembak memang sudah tidak berdarah, hanya saja belum kering dan jika terkena air terasa sakit. Ketika istrinya mulai mengolesi obat, Arjun menggigit bibirnya menahan rasa sakit. Begitu perban ditempel, Arjun mulai merasa baikan. Tetapi sesaat kemudian Arjun mendengar istrinya menangis. Dia pun segera menoleh. "Loh, kok menangis?" tanya Arjun. "Aku mohon, setelah ini jaga diri baik-baik. Jangan sampai terluka lagi, apalagi terluka karena aku," pinta Nala sesenggukan. Arjun tersenyum, memeluk Nala erat. "Ya, jangan nangis lagi ya. Aku mau salat dulu, setelah ini beri aku kompensasi biar kamu tidak merasa bersalah," bujuk Nala. "Kompensasi apa?" tanya Nala penasaran. "Nanti dong, aku mau wudhu dulu," sela Arjun sambil mengelus kepala dan mencium kening sang istri. Arjun sudah selesai salat, tak lupa dia berdoa memohon ampunan dan meminta keselamatan hidup untuk keluarganya di dunia dan akhirat. Setelah itu dia segera kembali ke kamar dan istrinya masih duduk berdiam diri dengan patuh. "Benar kata ayah, jika menikah itu bisa menekan hawa liar. Aku sekarang sudah tidak berminat lagi keluyuran, lebih memilih di rumah bersama istri. Apalagi sekedar bermesraan bersama istri juga termasuk indah, maka nikmat mana yang kau dustakan?" gumam Arjun tersenyum. "Suamiku, kompensasi apa yang kamu mau?" tanya Nala polos. Arjun langsung salah tingkah. Memang dia yang meminta Nala memanggil dengan sebutan suami, tetapi entah kenapa saat panggilan itu terucap dari bibir sang istri, dirinya malu sendiri. Arjun memeluk Nala, mengecup bibir sang istri dan melumatnya. "Kau malu?" tanya Arjun. Nala mengangguk dan tegang. "Aku juga sama, jadi mari kita nikmati sensasi ini," balas Arjun kembali mencium istrinya penuh kasih sayang. "Ah, sayangnya kamu datang bulan sih," gumam Nala. "Kamu kan juga lagi sakit," balas Nala mengalihkan pandangan karena malu. "Tapi yang sakit punggungku, sedangkan yang perlu bekerja bagian yang lain," balas Arjun. Nala kepanasan, sungguh tidak tahan dengan godaan suaminya. Dia begitu salah tingkah sampai ingin bersembunyi di kolong ranjang. "Kamu sangat tidak tahu malu, dengan mudahnya bisa berkata seperti itu," protes Nala. "Kita sudah sah menjadi suami istri, jadi kamu harus mulai terbiasa. Tubuhmu dan hatimu hanya milikku, begitu juga sebaliknya. Jadi aku mau apapun kamu tidak bisa menolak," jawab Arjun serius. Ditatap seperti itu, Nala sangat lemas saking groginya. "Jangan melihatku dengan pandangan seperti itu, nanti kalau aku pingsan bagaimana?" pinta Nala. "Ya kah? Coba aku lihat wajahmu, hidungnya mimisan tidak? Atau air liurmu menetes?" goda Arjun. "Tidak," pekik Nala. Arjun tertawa lepas, dia segera berbaring dan menyerahkan kakinya di pangkuan sang istri. "Pijat kakiku sebagai kompensasi ya, aku agak lelah," pinta Arjun. "Iya," jawab Nala patuh. "Ah enaknya, kalau tahu begini kenapa tidak menikah sejak dulu ya?" gumam Arjun. "Kamu sendiri yang menolak aku," jawab Nala ketus. "Bukannya aku menolak kamu, hanya saja aku yang masih takut. Kewajiban dan tanggung jawab seorang imam keluarga itu besar," jawab Arjun serius. "Kalau sekarang bagaimana?" tanya Nala penasaran. "Aku akan berusaha yang terbaik, tapi jika aku masih belum bisa bimbing aku ya," balas Arjun. Nala tersenyum, baginya pernikahan memang perjuangan dua orang dalam meraih ridha Allah. "Nala, aku jadi ingin memiliki bayi," gumam Arjun setengah tidur.